Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada subuh ini surah Ad-Dukhan belum selesai, surat 44 ayat yang ke-43 halaman 498 di Quran pojok. Surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44 ayat 43 halaman 498. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhl yaghli fil butun kagalyil hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sih min adzabil hamim zuq innaka antal azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Ringkasan dari apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu antara lain adalah bahwa hari keputusan telah ditetapkan waktunya, miqatnya, baik miqat zamaninya ataupun miqat makaninya sudah ditetapkan. Hanya Allah yang tahu kapan bilo miqatuhum, waktu saat di mana mereka disidang, diadili lalu diberi keputusan, dan di mana miqat makaninya sampai mereka disidang, diadili, tepatnya di mana. Kalau di mahsyar lah jaleh. Itu kesimpulan yang pertama, itu waktu dan tempat manusia dihimpun, dikumpulkan untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban lalu diberi keputusan, sudah ditetapkan. Semua manusia akan dihadirkan di tempat itu, di saat itu. Kedua, kesimpulan, tidak sedikit pun berguna, bermanfaat, berfaedah segala macam ikatan yang paling dekat antara ayah dan anak, antara anak dan ibu, antara suami dan istri, istri dan suami, dan ikatan persaudaraan serta kekeluargaan ketika itu tidak berguna. Tidak bisa memberikan bantuan dan pertolongan, tidak berfaedah sedikit pun juga, karena masing-masing orang butuh dengan itu. Yauma la yughni maulan am maula syai'an. Karena ketika itu dalam surat Al-Mu'minun putus segala macam al-ansab, segala pertalian nasab tidak berguna, kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat. Baru setelah Allah izinkan bisa membantu menolong, namanya syafaat.
Antara lain syafaat orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya, syafaat keluarga kepada keluarga lainnya, seperti orang yang mati syahid atas izin Allah dapat memberikan syafaat kepada keluarga-keluarganya. Itu pun siapa yang Allah ridhai. Intinya semua hubungan, apapun bentuk hubungan di dunia ini yang menyebabkan orang dekat dan saling membantu, saling menolong dan mau berkorban, ketika hari itu semuanya terputus kecuali tetapi siapa yang Allah beri rahmat, baru dia mendapat bantuan dan pertolongan. Dan Allah Maha Perkasa, Dia Maha Perkasa untuk membalas, menghukum, menyiksa para pembangkang, para penentang yang tidak percaya, dan Dia juga Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan berbagai macam amal saleh. Nah, pada pagi hari ini kita sambung. Inna syajarataz zakum ta'amul atim. Sesungguhnya syajarah, pohon zakum. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah ta'amun, makanan al-athim. Al-athim adalah al-fajir, makanan para pedosa, lagi durhaka. Nah, itu namanya athim. Athim itu mubalaghah, bersangatan. Makanan orang yang banyak dosa disebut dengan pedosa. Yang selalu durhaka disebut dengan pendurhaka. Nanti makanannya spesial disediakan di neraka, namanya zakum. Secara bahasa zakum itu menelan. Kalau diterjemahkan bahasa kita, zakum itu secara bahasa menelan, secari telan, melulua sekali lulua. Zakum. Lalu diberi namalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka Jahannam dengan zakum, karena nanti para penghuni neraka, lebih-lebih para penderaka dan para pendosa, para orang yang sombong dan angkuh di dunia, karena mereka diberi lapar. Artinya mereka dibikin lapar yang sesangat-sangat lapar, haus yang sesangat-sangat haus. Nah, ketika mereka berusaha mencari makanan-makanan untuk menutupi rasa lapar yang luar biasa, haus yang mendera-dera. Kalau dalam bahasa orang Waknya, daripada bercakap yo galang-galang, biarlah cakap induk samang. Induk samang itu kan orang tu. Induk samang. Yalah. Ada. Orang tak bisa menahan lapar. Nah, dalam beberapa riwayat disebutkan bahasa salah satu siksaan yang luar biasa neraka adalah rasa lapar yang tidak henti-henti, yang tidak habis-habisnya. Lalu mereka memakan apa saja yang bisa dimakan, karena makanan tidak ada. Kalau makanan itu sifatnya kan yang mengenyangkan, lezat, nikmat. Ya. Laisa ta'amun, tidak ada makanan yang seperti itu. Dalam surah Al-Ghasyiyah, la yughni, tidak berbeda, tidak berguna untuk menghilangkan rasa lapar, kan? Minju. Lalu mereka kumbas. Ya, mereka carilah makanan-makanan atau apapun yang mereka makan. Nah, salah satu yang mereka makan nanti adalah buah terlaknat, itu zakum.
Zakum itu disebut adalah makanan terkeji, disebut nanti buah terlaknat, dilaknat, istilahnya asyajarah mal'unah, akan dimakan oleh mereka. Ya, andai sekiranya setetes zakum itu diteteskan ke dunia, akan binasa, hancur rusaklah dunia ini karena keji dan buruk dan busuknya. Keji, buruk, busuk. Itu ada 3 buah kitab tafsir tadi yang saya tengok, bahwa andai sekiranya zakum itu diteteskan getahnya atau airnya setetes ke dunia ini, rusak kehidupan, binasa segala macam yang hidup ini karena bau busuk dan keji buruknya. Itu yang dimakan zakum namanya. Tal'uha, mayangnya seperti kepala setan. Mayang, yang pakai mayang apa? Pinang. Dia kan pinang. Di sini kurma. Mayang itu seperti kepala setan, itu gambaran keburukan dan kekejiannya. Ancaman kepada mereka-mereka yang asim. Asim. Anan asim, pedosa, pendurhaka. Al-fajir, al-asim, al-fajir. Al-asim itu banyak dosa dan selalu durhaka lantaran keangkuhan dan kesombongan. Karena mereka memandang dirinya perkasa. Itu namanya ta'amul atim. Kalmuhl, seperti lelehan atau cairan tembaga atau cairan minyak kotor, hitam, bau busuk, atau tembaga dicairkan, meleleh, nama kalmuhl. Yang mendidih menggelegak fil butun, di perut. Ka seperti didihan dan gelegaknya air yang sangat panas menggelegak. Jaranglah ia dipanaskan dengan suhu sekian, gelegak. Seperti itu gelegak pohon zakum yang ditelan dan diminum. Itu namanya ancaman. Disebutkan dalam beberapa penjelasan para ulama, tentu berdasarkan riwayat-riwayat, si pendurhaka ini, si penentang dan si pendosa ini, si sombong, si angkuh ini, salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu terkenal sekali, penentangnya, sombongnya, angkuhnya. Sampai-sampai dia bilang ke Nabi Muhammad ketika bersua dengan Muhammad, Abu Jahal itu sama kadang Nabi Muhammad, siapa mainan, pirang maci, orang Madagiang, orang Babawun di Mekah. Ketika Nabi bertemu dengannya, disampaikan Nabi, celaka engkau Abu Jahal. Aku disuruh oleh Allah mengasih peringatan kepada engkau. Kalau engkau tetap begini, seperti ini, celaka engkau. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu? Dan apakah Tuhanmu itu tidak tahu? Saya ini orang yang paling kuat di Makkah ini, yang paling perkasa. Tidak ada yang bisa menangkap saya, menghukum saya.
Apalagi Tuhanmu itu. Wah, kan buat Tuhanmu itu. Itu sombong. Jangan sombong. Luar biasa. Karenanya orang mengaji, orang pengaruh, orang banyak pengikut, banyak anak buah. Walaupun konon kabarnya pernah dikalahkan oleh Nabi Bagulat dulu. Ketika bujang-bujang tangguang, Nabi Bagulat itu kalah dibanting Nabi. Kabarnya konon nya sakit hati ke Nabi kena kalah dalam memperebutkan Khadijah. Wallahu a'lam. Nabi yang diterima oleh Khadijah. Tentu kami laki-laki itu nak cok bercakap ya gara-gara polisi. Anak polisi sih kan suka lah madu-adu kami laki-laki. Kalau masalahnya, aku nak kaji sampai dia nak masuk kaji. Jadi bau lah ke dalam hati. Jadi diperintahlah malaikat. Saya tengok beberapa kitab tafsir di rumah tadi. Apakah memang iya supaya dapat perbandingan 1, 2, 3, 4. Saya tengok. Hampir mirip menjelaskan bahwa penurhaka dan pendosa ini, apakah dia Abu Jahal atau siapa saja, yang penting asimnya. Para pendosa, para penurhaka, yang angkuh, yang sombong, yang anggap diri kuat dan berkesan, menentang dan terus memusuhi kebenaran. Jika mereka tetap seperti itu, nanti di neraka sana diperintahkan malaikat untuk memukulnya. Ada yang menyebutkan malaikat yang diperintah Zabaniyah. Fal nad'uz Zabaniyah. Zabaniyah itu nama malaikat yang ditugaskan untuk menjadi sipir penjara neraka. Sebab di neraka ada penjaranya. Secara bahasa Zabaniyah itu menolak, mendorong dengan sangat keras. Nama Zabaniyah, Zabnu. Dikatakan malaikat-malaikat itu dengan Zabaniyah karena siapapun yang berada di pinggir-pinggir neraka langsung didorong dengan kasar dan dihantam, dibuang ke dalam neraka. Bernamalah dia Zabaniyah. Falyad'una dia sanad'uz Zabaniyah. Itu Abu Jahal juga itu. Karena dia memamerkan anggotanya, anak buahnya, memamerkan teman-temannya banyak yang sering berbicara-bicara sampai bicara. Silakan panggil. Falyad'una dia, panggil itu teman-teman konco-konco palangkinmu sampai duduk itu. Tempat kamu kongko-kongko. Di Makkah tu kira dulu sampai kongko-kongko. Sampai duduk-duduk. Panggil tu. Sanad'uz, kami akan panggil Zabaniyah. Ada juga yang mengatakan bukan Zabaniyah, Al-Malik sebagai kepala sipir neraka. Lalu dipukullah orang-orang yang seperti ini, pecah kepalanya, terborai benaknya. Pecah kepalanya, terborai benaknya, meleleh benaknya itu ke tubuhnya. Itu dia. Karena sikap mereka keras kepala. Khuduhu, ayat yang ke-47. Khuduhu secara bahasa khuzu ambil. Ambil tapi maknanya pegang dan tangkap. Khuz, ambil, pegang dan tangkap. Diperintahkan kepada malaikat, ambil dia, pegang, tangkap. Ya'tilu itu atlu. Al-atlu itu adalah memacik kerah baju orang.
Cedeklah kembali. Dia pakai kerah baju bawah. Cedek. Cik kerah. Diseret dia elok. Itu atlu namanya. Jadi kalau fa'tilu, ambil, pegang, tangkap, seret. Seret oleh kalian hai malaikat pajaku. Itu menunjukkan betapa hinanya dia, betapa tidak ada artinya semua. Ambil, tangkap, pegang, tarik, hela dan seret. Ya'tilu ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka jahim. Sawa' ke tengah-tengah neraka jahim. Thumma, kemudian subbu, tuangkan, tuangkan, curahkan, namanya subbu. Tuangkan oleh kalian ke atas kepalanya, fauqa ra'sihi min adabil hamim. Kepalanya sudah dipecahkan tadi, terborai benaknya dan meleleh ke seluruh tubuhnya, lalu air yang sampai kepada puncak panasnya dituangkan ke atas kepala yang pecah. Terus meresap ke seluruh tubuh sampai di perut, menggelegak. Pakai perut, kepala pecah, benak terborai. Dituangkan hamim, menggelegak di perut, lalu ususnya terputus-putus sebagaimana surat Muhammad. Fataqatta, putus-putus, terpotong-potong ususnya air itu, tapi tidak mati-mati, tidak pernah mati tidak ada lagi. Siapa ini? Itu dia, si Asim, si pendurhaka, si pendosa, si angkuh, si sombong. Kita ulang lagi. Khuduhu, ambil, tangkap, pegang, hela, tarik, seret. Ya'tiluhu, ya'tilul atal itu cikra baju ko. Awak ang bagak suka aja. Ang korek kepala. Ang sok-sok dulu dia. Balah pajak kemudian. Pajak Di terbayang pajak no. Ai. Balah pajak. Lain nak produksi tu, lain nak laki pajak tu. Ya'tilu, tarik, hela, seret menuju sawa, ke tengah-tengah jahim, ke tengah-tengah neraka. Lalu pukul, itu perintah, pukul, dipukul kepalanya, pecah keluar benaknya, mengalir ke tubuhnya. Lalu subbu, itu dia, subbu. Kemudian dituangkan ke atas kepalanya azab hamim, hamim air panas. Bahkan dikatakan dalam surat Ar-Rahman hamimin an, hamimin an, yatufu bainaha wa baina hamimin an, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. An dalam surat Al-Ghasyiyah ainin aniyah, an aniyah itu juga adu an dikecilkan an atau aniyah, panas yang tidak ada lagi panas di atasnya, jadi puncak panas, tidak ada lagi panas yang melebihi panas itu, namanya an. Jadi kalau hamimin an, air panas yang sudah sampai kepada
puncak panas. Kan surat Ar-Rahman. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Gitu. Terus sampai ke bawah. Tibalah ayat yatufu bainaha, dia berputar-putar berkeliling-keliling mondar-mandir antara jahim dengan air yang sangat panas. Haus, dicari minuman, dituangkan ke atas kepala atau diminum langsung. Fataqatta bihmu, maka terputus-putuslah urat perutnya dan menggelegak. Zuq, di ayat yang ke-49, zuq. Kalau bahasa kampung apa, rasailah, hiduplah, matilah. Itu bahasa apa? Zuq, zuq itu rasa, zuq rasa, rasa. Nai cadia rupo, nai dikacok raso, itu kecil orang pak. Karena dikacok raso. Rasul tidak bisa diceritakan. Rasul adalah dikacok. Dikacok kok, dikecap. Dicoba, cicipi. Rasakan oleh engkau, kali kau cik kau. Zuk, rasakan oleh engkau. Engkaunya bermula Abu Jahal. Tapi bukan Abu Jahal, bukan hanya Abu Jahal. Siapa saja yang sama dengan itu yang merasa dirinya Al-Aziz Al-Karim. Al-Aziz itu nama Allah. Arti Al-Aziz bisa perkasa, bisa mulia. Dia merasa dari kuat, merasa berkuasa, merasa kaya, maka lahirlah satu sikap namanya Aziz. Perkasa. Menganggap diri mulia karena kita orang yang berkuasa, orang yang terpandang, orang terhormat karena memiliki segala. Alailah sikap itu disebutkan sebagai hinaan, namanya yuqalu lahu ala sabil istihza' wal ihana. Dikatakan kepada dia yang seperti ini tujuannya untuk mengolok-olok dan menghinakan. Zuk, sakalah engkau kan orang yang mulia, orang hebat kan, orang perkasa kan, orang bagak kan. Soalah, maha bagak engkau itu. Saya akan menolong. Namanya istihza', mengolok-olok dan menghinakan. Maka semua orang-orang yang seperti ini, seperti Abu Jahal, karena diberi sedikit oleh Allah kekuatan, kekuasaan, kekayaan, termasuk kepintaran, lalu dia sombong, angkuh, menentang keras kepala. Itu maka ditokok kepala, keras kepala, ditokok kepalanya. Bahkan menentang. Ancaman khusus kepada orang seperti ini. Abu Jahal hanyalah contoh. Kan tak Abu Jahal disebut ini. Kalimatnya hu saja. Hu. Di mana hu-nya? Khuzuhu, fa'tiluhu, subbu fawqa ra'sihi, zuq, innaka anta. Itu kata ganti untuk satu orang saja. Kata ganti orang ketiga. Di mana kata ganti orang ketiga? Khuzuhu. Tangkap, pegang dia. Fa'tiluhu,
seret, tarik, hela dianya, orang ketiga. Kemudian subuh fauqa ra'si, tuangkan di atas kepalanya, nya itu orang ketiga. Zuk, rasakan olehmu, orang kedua. Rasakan oleh engkau, innaka sesungguhnya engkau dulu ketika berdagang, ketika bertulang basi, botot kawe, ketika lah jatuh tidak boleh. Kalau lah taradda, iza taradda, habis. Orang kalau lah tarambau atau jatuh, tidak boleh. Bahasa kiranya lenser. Apa sekiranya? Lenser. Oh, lenser ko kiranya 3 loh. 3 sampai. Pertama lenser di dunia. Taradda ko bahasa hebatnya tarambau. Al-tarambau. Itu bahasa Arab. Al-tarambau. Namanya taradda. Fama yugni anhu maluhu iza taradda. Tidak berguna lagi hartanya ketika taradda. Jatuh daripada apa yang dimilikinya, apa yang dipegang dikuasainya, habisnya. Populer lenser itu dulu ketika zaman Pak Harto, lenser. Kemudian lenser yang kedua, jatuh di dunia, jatuh masuk kubur. Taradda, jatuh masuk kubur, termasuk ditimpa oleh sesuatu, jatuh, taradda masuk kubur. Nabi berlindung diri kepada Allah daripada taradda. Allahumma inni a'udzubika min taraddi. Ketika kubur dia jatuhkan masuk kubur. Di mahsyar, orang-orang seperti ini berjalan di atas kepalanya, dipijak-pijak, dinyak-nyak, taradda. Orang sombong, orang angkuh di mahsyar itu tidak berharga. Bagaikan semut yang dipijak-pijak saja, tidak bernilai. Di neraka begitu juga. Jatuh segalanya. Apa yang jatuh? Angku dulu orang nambaga tu, begitu. Angku nak perkasa, angku nak hebat, angku nak perkasa, angku nak mengecewakan den. Kalau bahasa Minang den nambaga, den nama perkasa, den kuasa. Sebentar lagi, ujungnya mati je nah. Tabanglah tinggi-tinggi, kemana kata tabang tinggi-tinggi, lama-lama inggok je. Nak dulu burung pun non tabang taruh mana, kecuali burung tabang. Ini baiklah tabang taruh. Jangan inggok je. Ada. Kalau panik orang punya ikumpanya lah yang turun. Atau hujan lebih hari. Atau angin kencang. Atau hari lasan jauh. Habis itu turun langsung dolanya. Habis kan? Innaka antal aziz, engkau orang yang perkasa. Aziz, ayat yang ke-49. Perkasa, aziz. Arti aziz itu 2. Iz itu mulia 1, perkasa 1. Allah yang maha perkasa, Allah yang mulia, dan miliknya keperkasaan dan kemuliaan. Walillahil izzatu jami'ah. Lillahil izzatu jami'ah, milik Allah, punya Allah keperkasaan dan kemuliaan itu semuanya. Maka siapa yang menganggap dirinya perkasa, hebat dan kuat, dia sudah merampas, mengklaim punya Allah untuk dirinya. Ini itu kalau bahasa kampung mau kau nampantang nenek moyang ambo nak mah. Tahu pantang nenek moyang. Kalau ikut kerjaanku kau nampantang nenek moyang di mana mah. Itulah puncaknya. Jikalau orang menyombongkan diri, angkuh, merasa diri superior ya, itulah punya Allah. Anda ambil aja lah.
al-kibriya ridai wal azama izari. Itu punya Allah. Allah yang berhak seperti itu, walaupun Allah tidak seperti itu. Karena dirinya merasa orang aziz, orang mulia, orang perkasa, karim. Karim digabung, azizul karim. Aziz perkasa, kuat, sombong, angkuh, mulia, merasa diri hebat, santian. Mulia dah. Jadi kata-kata zuk innaka antal azizul karim itu istihza wal ihanah, mengolok-oloknya dan menghinanya. Ketika ditarik itu, ditoyong kata kepalanya bayi, menggelegak-gelegak, di sampingnya makan zakum, dikatakan innaka antal azizul karim. Di dunia saya menceliak orang hebat-hebat kau tertangkuk. Ibu lu aja. Tertangkuk lu orang hebat-hebat. Kan tak cik sebanyak nak tertangkuk. Itu teman-teman. Semasa ambo di Amerika lah. Gua pernah ke Amerika. Lewat televisi lah. Penjahat-penjahat situ tu membaca dalam sejarahnya kenapa polisi mengambil kepalanya dan menakuannya untuk merendahkan mental. Jadi setiap penjahat atau diduga penjahat atau tuduh penjahat atau berbuat jahat atau kriminal langsung kepalanya tekan kuat, disungkurkan untuk menjatuhkan mental. Di dunia lah hilang. Tak boleh berjalan cakap. Di Indonesia nak cakap tu orang berjalan. Di Amerika sekojo bertekuang kepala. Coba bayangkan di dunia ibu lu aja jadi orang tak ikut. Kepatang masih mangku orang tu. Masih mangku. Tiba tangan di siko. Nah dah leh. Kok selamat kau balas sudah tu kok dibela kau balas tapi hilang. Termasuk mantan-mantan yang berkuasa di Indonesia kini kan tak ada dicemih orang saja. Hilang lah. Kan kini kau bebas mengecek kan. Ulang nak berkuasa dulu ketika nak berkuasa lah dia obok-obok orang. Cemih-cemih orang. Anak buah ke berani menentang balik kan. Tak pengaruh lah. Sebab martabat itulah. Martabat itu jatuh lah. Martabak nu kue pancuang lah. Martabak kue pancuang lah. Anak abak cucuan doang. Itu. Kalau lama disantuang. Ini dia. Jadi namanya zuk innaka antal azizul karim itu namanya istihza wal ihana. Mengolok, menghina, melecehkan, meremehkan, tidak berharga. Ketika mulai ditarik itu, kan itu yang khuz, ambil, tangkap, pegang, ya tiru, seret ini dia. Seret dia. Dalam surat Ar-Rahman ini yang diambil. Nasihat, ubun-ubunnya dia. Dan dari dunia si Abu Jahal kau memang diseret oleh Ibnu Mas'ud di ketika perang Badar. Kalah kaum musyrikin Makkah, salah satu yang hampir mati terbunuh Abu Jahal, pemimpinnya. Abu Jahal gadang badannya. Lalu Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang lemah dan kerdil, megangnya payah, megang yang ambil ni kau. Masih melawan Abu Jahal. Orang harga dirinya tinggi baru. Diseret, dihelanya di perang Badar. Di perang Badar lah diperlakukan seperti itu. Dia hela kepala itu. Di dunia Abu Jahal. Abu Jahal sian yang kamangko besok kau ada tahu.
Entah Abu Jahal kosong baranya. Kalau Abu Jahal 01 tu di Makkah lah mati. Abu Jahal 01 di zaman Nabi Muhammad. Kini ku Abu Jahal kosong marah pada dakwah. Zuk innaka antal karim, inna hadza, inilah, inna sesungguhnya, ini ma kuntum bihi tamtarun, ayat 50 terakhir. Sesungguhnya ini adalah azab yang dulu kamu ragukan. Tamtarun, ragu. Adu inna haza, kata-kata inna ini aneka azab semenjak dari makan pohon zakum, kemudian mereka ditangkap, ditarik, dipukul, keluar taburai benak, ditunggangkan air kata kepalanya sampai masuk ke perut, dan azab lainnya. Innaha, sesungguhnya ini azab. Hai al-athim, hai pendosa, hai penderaka, hai pembangkang, hai yang sombong, hai yang angkuh dan seterusnya. Ma kuntum bihi tamtarun, yang kuntum adalah kamu dulu di atas dunia, bihi terhadapnya kamu ragu. Kamu ragu ini akan terjadi. Percaya oleh seketik pi ragu, tak mungkin, mustahil. Dan bilanglah ayat kau kepada orang yang tepi-tepi mereka, mana nak percaya. Jangan kau orang kapia barangkang, orang nangkuan sombong, sesama muslim je lah. Neraka. Ada neraka ni masuk hidup je. Neraka nah, suat letong. Ni jual dan tali. Ni suat dan kini. Tu ndak orang kapia tu. Ndak Abu Jahal tu. Abu Dapu lah. Gosok. Jadi tamtarun, ragu, bimbang, tidak percaya. Lah begini ancaman begini peringatan keras, tapi yang tadi balik 3 orang. Yang percaya makin mantap, yang menentang makin kuat, yang bimbang makin ragu, goyang. Nanti bagi 3. Di awal surah Al-Baqarah untuk menerima hudan itu terbagi 3 orang. Mukmin, kafirin, munafikin. 3. Tak boleh tu. Terbagi 3 orang. Awak nomor baranya. Inti kajiwa sesubuh. Jangan masuk neraka oleh. Itu intinya. Entilah masuk neraka. Caranya jangan menjadi orang sombong, menjadi orang kuat, menjadi orang hebat, sehingga berani menentang, menolak, memusuhi kebenaran. Dan menjadi orang pendosa dan penderaka. Kalau dosa tak bisa kita hindari, tapi jangan menjadi orang pendosa. Duraka lagi kita jangan penduraka. Sombong kadang-kadang lagi juga kita. Perkasa kadang-kadang lagi mulia, tapi jangan menjadi P itu. Sasek cepet balik, tertumbuk cepet tapi elaan, terperosok cepet surui. Inilah undang-undang ni bapak. Balik, minta ampun, tobat, akui kesalahan. Jangan orang yang seperti ini, kau berbahaya. Orang yang ancaman zakum. Kan bertali-tali kerja saat dulu. Sajak cahaya le. Mesti kenal cahaya. Nur. Cahaya yang Allah beri.
sejak sudah rayu kadang ni, kini lah kampialu rayu ketik tentang cahaya. Jadi kita putar-putar situ supaya tertangkap. Sekian saja, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.